Halo, hari ini kita langsung bahas materi Anda nih, soal sesuatu yang kelihatannya simple tapi ternyata kompleks banget. Kuesioner. Dari catatan Anda, wah ini dalam banget pembahasannya. Siap kita bedah bareng-bareng? Siap dong. Kuesioner ini kan alat ya, alat penting buat kumpulin data. Tapi ya itu, bikinnya perlu mikir benar. Bukan cuma nanya doang, Betul. tapi gimana nanyanya, dari etika, sampai nanti datanya diapain. Nah, misi kita sekarang ini ngebantu Anda semua paham inti dari tiap langkah penting ini. Oke, kita mulai dari dasarnya banget ya. Catatan Anda ini nekanin banget soal etika di awal. Kenapa sih ini jadi fundamental banget? Gini, soalnya kita kan minta waktu orang ya, minta informasi pribadi mereka. Itu intrusi sebenarnya. Jadi ya harus hormat. Hormat ke respondennya gitu ya? Iya. Artinya, informed consent itu wajib. Mereka harus tahu ini riset apa, siapa penelitinya, datanya buat apa. Harus jelas semua sebelum mereka setuju. Dan mereka bisa mundur kapan aja kan? Betul, tanpa konsekuensi. Terus, data mereka juga harus aman, rahasia, atau anonim. Dan yang paling penting, nggak boleh ada maksa-maksa sama sekali. Nah, ini nyambung banget ya sama perencanaan. Catatan Anda bilang kita harus mikirin analisis data itu dari awal banget. Jadi sebelum nulis pertanyaan. Harus udah jelas tujuannya apa, siapa targetnya, info apa persisnya yang dicari. Nanti datanya mau diolah gimana? Oh, jadi mikirnya mundur gitu ya? Dari hasil akhir ke pertanyaan. Bisa dibilang gitu. Perencanaan matang di depan itu, nyelamatin banyak masalah di belakang. Termasuk mikirin beban responden juga. Beban responden maksudnya? Jangan sampai kuesionernya kepanjangan atau susah banget. Nanti mereka capek, terus jawabnya asal-asalan. Ada istilahnya satisficing. Wah, bahaya itu ya. Bisa ngerusak data dong. Banget. Makanya durasi dan tingkat kesulitan itu harus pas. Oke. Nah, ngomongin pertanyaan, di materi Anda dibahas macam-macam jenisnya ya. Ada yang terbuka, open-ended itu? Iya, yang jawabannya bebas pakai kata-kata sendiri. Bagus sih buat gali ide awal, tapi ya gitu, analisisnya makan waktu kalau datanya banyak. Terus ada yang tertutup, closed question? Nah, ini jenisnya banyak nih. Ada dikotomi, yang jawabannya cuma 2, kayak ya tidak. Simple ya itu. Simple, tapi kadang terlalu menyederhanakan. Terus ada pilihan ganda, skala peringkat, kayak Likert, tahu kan? Yang sangat setuju sampai sangat tidak setuju itu. Oh iya, sering banget lihat itu. Ada juga rank order, suruh ngurutin, sampai pertanyaan rasio, kayak nanya umur atau pendapatan. Nah, pilihan jenis ini nentuin data yang didapat, nominal, ordinal, atau interval rasio. Dan itu ngaruh ke analisis statistiknya nanti ya. Tepat sekali, makanya milih jenis pertanyaan itu nggak sembarangan. Dan disinilah kayaknya banyak jebakan muncul ya. Catatan Anda ngingetin banyak hal, hindari pertanyaan ambigu. Iya, ambigu. Misalnya nanya, seberapa sering Anda? Sering itu kan relatif banget ya. Betul, betul. Terus pertanyaan menggiring juga. Nah itu, Anda setuju kan program ini bagus? Itu udah jelas menggiring jawaban. Pertanyaan ganda dalam satu nomor juga ya. Gimana gaji dan tunjangan Anda? Wah, itu kan dua hal beda. Persis. Termasuk pakai negatif ganda, itu bikin bingung. Terus jangan berasumsi responden tahu atau peduli sama topik kita. Banyak juga ya yang perlu diwaspadai. Ada lagi soal bias response katanya. Iya, itu juga penting. Ada acquiescence. Orang cenderung bilang iya atau setuju aja. Oh, biar cepet gitu kali ya. Bisa jadi. Atau ada juga social desirability. Orang jawabnya biar kelihatan baik atau sesuai harapan sosial. Misal ditanya soal buang sampah, jawabnya ideal, padahal praktiknya beda. Wah, repot juga ya. Jadi gimana dong? Makanya bahasanya harus netral, sederhana, jelas. Sebisa mungkin hindari kata-kata yang bisa memicu bias tadi. Oke. Udah soal kata-kata, terus katanya urutan nanyanya juga penting. Penting banget. Umumnya mulai dari yang umum dulu, yang nggak terlalu sensitif, yang gampang dijawab. Baru nanti makin spesifik. Biar pemanasan dulu gitu ya. Semacam itu. Terus kelompokkan pertanyaan yang topiknya mirip, biar alurnya enak. Tata letaknya juga harus rapi, instruksinya jelas. Kalau online sih biasanya lebih gampang aturnya. Nah, ini nih, piloting atau uji coba. Kenapa ini krusial banget katanya? Wah, ini quality control sebelum disebar luas.
Bukan cuma cek salah ketik ya, tapi buat mastiin responden beneran paham nggak sama pertanyaan kita. Maksudnya paham sesuai yang kita maksud gitu. Iya, terus butuh berapa lama sih ngerjainnya? Ada pertanyaan yang aneh, susah, ambigu, atau bahkan nyinggung nggak? Ini kesempatan buat perbaiki sebelum terlambat. Jadi dites dulu ke sampel kecil gitu ya? Betul, ke orang yang mirip sama target responden kita nanti. Sip. Terus aspek administrasi nih, surat pengantar atau covering letter itu? Jangan dianggap sepele, isinya penting. Kenalin diri, jelasin tujuan risetnya apa, jamin kerahasiaannya, kasih instruksi, sama jangan lupa makasih. Ngirim pengingat atau follow up juga katanya bantu naikin respons. Iya, terbukti efektif itu. Terus cara nyebarinnya juga macam-macam kan? Ada post, online, wawancara langsung. Itu bisa sedikit banyak ngaruh ke jawaban loh. Oke. Nah, data udah kekumpul nih. Terus diapain? Ada editing sama coding ya? Betul. Editing itu ngecek, datanya lengkap nggak? Jawabannya jelas nggak? Konsisten nggak? Kadang ada yang jawabnya aneh kan? Perlu ditandain. Terus coding. Coding itu ngasih kode angka ke jawaban. Terutama buat pertanyaan tertutup atau kategori di pertanyaan terbuka. Biar gampang diolah pakai komputer, pakai software statistik. Ini juga butuh teliti, biar nggak salah masukin kode. Oke, jadi jelas banget ya dari pembahasan kita ini, bikin kuesioner yang bener itu prosesnya panjang dan berlapis. Dari mikirin etika, ngerancang pertanyaan, ngurutin, nguji coba, nyebarin, sampai ngolah datanya. Fokusnya ke responden sama kualitas data ya. Tepat. Dan mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Coba pikirin deh, sejauh mana sih pilihan jenis pertanyaan yang Anda buat, entah itu Likert, pilihan ganda, atau malah dibikin terbuka, itu sebenarnya secara halus udah ngebentuk atau malah ngebatasin jawaban responden. Kadang kita nggak sadar loh. Wah, iya juga ya. Bisa jadi jawaban yang kita dapat itu udah dibingkai sama pilihan pertanyaan kita sendiri. Menarik banget buat dipikirin. Nah, itu dia. Oke deh, terima kasih banyak ya buat pembahasan yang mendalam ini. Dan buat Anda, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.